Baik ya, ini para founder, apakah masih ada yang tertinggal? Masih ada? Kalau ada, kami persilahkan. Kalau tidak ada, saya mau bincang-bincang sedikit nih dengan Pak Gea. Pak Gea, masih standby Pak Gea? Tetap selalu on, Pak. Silakan. Mantap nih kalau dengan Pak Gea udah ngomong begini ya, selalu semangat ya. Pak Gea, ini bayangan orang-orang ya, khususnya member-member, kan selalu dikatakan bahwa New Panthera. Mereka tuh membayangkan New Panthera itu apa sih gitu loh. Maksudnya, apakah nanti sekarang ini website pantheratrade.live itu akan tiba-tiba diganti semua, diganti dengan New Panthera website yang baru, seperti ibaratnya kalau rumah kita yang lama ini, ya rumah lama ini, apakah dibongkar habis pindah ke rumah baru atau memang sedang direnovasi gitu loh Pak. Jadi kita supaya bisa membayangkan, member-member bisa membayangkan kenapa ya kita mesti ada setoran deposit baru dalam YCT seperti setoran awal buka rekening baru gitu loh Pak. Karena banyak yang kadang-kadang salah persepsi juga, mereka tuh mikirnya New Panthera apa sih gitu loh, apakah ini sistemnya ganti baru atau apa gitu. Yang saya dengar memang katanya sistemnya diganti jadi Linux ya Pak, betul nggak Pak Gea? Mungkin bisa sedikit dikasih penjelasan lagi Pak. Oke, baik. Tapi ngomong-ngomong, sekarang posisinya Pak Sam lagi di mana nih sekarang? Udah di rumah Pak, udah pulang Pak, udah di karantina sehari Pak. Oke, alright. Jadi kita nggak perlu pakai bahasa Inggris ya? Udah kembali ke HP tadi ya, Oke, ladies and gentlemen, jadi apa yang ditanyakan sama Pak Samuel, jadi gini Pak, Bapak Ibu, kenapa New Panthera ini diusahakan oleh manajemen itu tetap harus bisa tereksekusi karena sistem dari New Panthera itu sangat kompatibel dengan Meta 4 Pak. Jadi dengan kompatibelnya dengan Meta 4, maka dia akan lebih lancar dibandingkan dengan apa yang kita gunakan saat ini. Ya, jadi ini adalah salah satu bukti nyata bahwa manajemen itu mencoba ya bagaimana bisnis ini supaya dia punya speed lebih cepat dibandingkan yang sudah saat ini. Karena kenapa? Yang kita pikirin itu bukan dengan jumlah yang sekarang Pak Sam. Jadi kita tidak berpikir tentang sekarang 300.000. Kalau kita cuma mikir 300.000 Pak, kita nggak usah migrasi Pak. Kita begini-begini saja ada di rumah yang ada di cangkang kita saat ini. Sehingga nanti kita merasa bahwa oh kami itu gede loh. Sudah ada 300.000 member loh. Nah, nanti begitu nanti ada yang lain bicara loh. Sudah 3 tahun baru 300.000 kami Pak. Baru dan nanti kalau ada yang lain yang bisa mengklaim bahwa dalam 3 tahun kita 300.000, tetapi yang lain dalam 6 bulan saja sudah 1 juta member. Nah, ini adalah salah satu bukti nyata komitmen manajemen untuk menyuguhkan satu sistem yang bekerja dengan cepat di dalam kegiatan kita ini. Karena kenapa? Yang kita pikirkan itu Pak Sam, bagaimana mengakomodir jutaan orang ke depan Pak. Jadi kalau saya boleh katakan, kalau nanti ini sudah mulai normal berjalan baik sampai akhir bulan ini Pak, bulan depan itu sudah puluhan ribu orang sudah berbondong-bondong menunggu untuk register di ATG Pak. Ya, jadi kalau seandainya dalam 1 tahun ini 300.000 member ini membawa 10 orang saja dalam 1 tahun Pak. Kira-kira Pak Sam kalau kerja untuk mengedukasi masyarakat 10 dalam 1 tahun, kira-kira susah nggak Pak? Maksudnya susah untuk mengatakan tidak mudah gitu loh. Ya, betul. Betul ya. Jadi booming Pak. Jadi kita akan susah mengatakan bahwa ini tidak gampang. Kita akan mengatakan pasti bisa. Ya. Ya. Jadi pada saat kita mengatakan ini pasti bisa. Jadi kalau kalau kita punya impian di tahun ini 3 juta member itu bukan cuma isapan jempol Pak. Kita tidak bicara Pak Samuel di luar Jakarta Pak. Nanti teman-teman coba lihat Jabodetabek ini penduduknya berapa sih? Kalau Jabodetabek bisa teredukasi dengan baik dengan bisnis ini, di mana kantor daripada ATG ini ada di Jakarta yang mereka bisa akses kapan saja.
Kira-kira Pak Sam, kalau kita bermain di Jabodetabek mendapatkan 10 juta orang gampang nggak Pak? Kalau kita nanti sudah masif Pak, kita sudah bisa melakukan edukasi dan kegiatan secara terbuka di Jabodetabek. Yakinlah 5 juta dalam tahun ini tuh bukan sesuatu yang susah untuk diraih. Tapi semuanya kembali bagaimana kita menjuguhkan bisnis kita ini adalah sesuai dengan regulasi yang sudah berlaku di negara kita. Karena kan kita berharap supaya digital trading ini akan muncul digital trading yang lain yang punya komitmen sama dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga kita ini bisa bersama-sama untuk mensukseskan banyak orang di Indonesia tentang bisnis ini, Pak Sam. Jadi kenapa kita harus berubah? Karena kita memberikan tempat untuk jutaan orang, Pak. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak Sam. Ya. Baik, Pak Gia. Ini kalau saya baca Q&A ini, Pak, ada 1.818, Pak, pertanyaan ya. Okay. Pertanyaan itu ada yang ya macam-macam lah, aneka macam, Pak. Tapi mayoritas memang nanya soal WD, Pak. Seperti biasa, Pak. Jadi kita waktu itu 2 minggu yang lalu kita sudah webinar bahwa kenapa banyak member-member yang sulit masuk akses ya Pak ya. Kita sudah buktikan bahwa sebetulnya sebelum terjadinya ras seperti ini, ATG itu transaksi WD masih kurang dari 1.000. Lalu juga dibuktikan lagi bahwa transaksi 1.000 yang sekarang ini memang terjadi. Nah sekarang mereka tetap nanya nih Pak, kalau New Panthera ini sudah running, sudah rilis ya, seperti janji-janjinya katanya tanggal 18, apakah WD-nya akan lancar katanya Pak? Itu Pak, itu pertanyaan itu basic sih Pak, orang nanya itu sih Pak. Selalu berulang-ulang Pak ditanyakan seperti itu. Betul. Jadi itu adalah satu pertanyaan favorit Pak. Jadi kalau pertanyaan itu ada di menu makanan sebuah restoran itu habis dalam 1 menit Pak. Paling laku ya Pak? Paling laku itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang masih ada di Zoom ini sekitar 9.400 orang. Manajemen sudah mencoba mengakomodir seluruh apa yang kita mau dalam sistem yang nanti akan live. Pada saat ini Anda mempunyai harapan tidak ada pembatasan jumlah transaksi. Dan itulah yang akan diwujudkan oleh manajemen Bapak Ibu. Jadi tidak ada pembatasan jumlah selagi sistemnya tidak mengalami gangguan. Jadi kalau dalam 1 hari dia bisa coba dengan 5.000 transaksi, 5.000 transaksi akan dieksekusi. Nah, itu juga salah satu cara bagaimana kita menguji kemampuan sistem, Pak. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mau mendengarkan info-info di luar sana bahwa apakah nanti ini akan ada alasan lain lagi, itu tidak. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena pada saat kita melakukan withdrawal dengan cryptocurrency, itu nanti waktunya akan sangat cepat, Pak. Dan tidak perlu lagi, ya saya ulangi lagi, dan tidak perlu lagi staff daripada exchanger untuk melakukan convert ke dalam rupiah. Jadi pada saat kita mengkonvert ke dalam rupiah, kita tinggal masuk ke exchanger yang sudah kita pilih. Dan Anda silakan membuat keputusan. Apakah Anda melakukan instant sell atau Anda jual sesuai dengan apa yang Anda inginkan atau menjual sesuai dengan pasar. Jadi nanti Pak Sam, itu tidak ada pembatasan dan saya harap ini malah yang mestinya member itu perlu dukung supaya proses kerja ini cepat berjalan. Nah, jadi dengan melihat daripada keinginan manajemen yang begitu melihat bahwa kebutuhan ini adalah merupakan haknya member dan dia akan akomodir itu di New Panthera. Gitu Pak Sam. Baik. Lalu Pak Gia, berarti kalau istilahnya kapan sih dimulai New Panthera ini? Apakah dengan akan dikirimnya username dan password itu Pak ke email masing-masing member Pak? Nah betul, jadi makanya kita menghimbau kepada seluruh leader ataupun setiap orang yang mengajak orang lain
untuk belajar bersama-sama bagaimana membuat wallet address, Pak Sam. Supaya jangan lagi nanti ada orang-orang yang tidak tersentuh. Dia mengatakan bahwa kami tidak pernah diedukasi tentang ini. Dan itu adalah tanggung jawab kita, Pak. Tanggung jawab setiap founder, leader, dan tanggung jawab orang yang mengajak. Nah, sehingga kalau kita sudah kasih waktu sambil berjalan, harapan manajemen bahwa tidak ada lagi orang atau member yang merasa tidak bisa melakukan withdrawal karena tidak mengerti mengenai wallet address di cryptocurrency. Karena kita mencoba memberikan ini Pak Sam, memberikan rasa keadilan yang sama gitu ya. Jangan sampai nanti orang yang paham bisa melakukan withdrawal berkali-kali, sementara yang belum paham dia masih harus menunggu waktu di mana dia harus bisa dipahamkan dulu baru bisa withdrawal. Nah, ini adalah waktu yang kita punya sama-sama. Harapan kita dalam 1 minggu ke depan 300.000 member kita ini sudah paham tentang dunia cryptocurrency pada saat mewithdraw dan mendeposit, sehingga pada saat nanti itu live itu langsung dikoneksikan walletnya ke akun kita di New Panthera, kemudian melakukan deposit dan langsung habis itu kalau sudah lancar ya kita langsung melakukan withdrawal. Jadi kira-kira seperti itu Pak Sam. Ya, lalu Pak Gia ini berkaitan juga dengan banyaknya akun nih Pak. Jadi misalnya saya sendiri ada beberapa akun ya di ATG maupun di ATC. Nah ini banyak juga yang bingung nih Pak, karena kalau misalnya kita buka wallet address di Indodax itu kan hanya bisa 1 KTP 1 register Pak. Nah bagaimana nih dengan akun-akun ATG yang ada nih Pak? Apakah dengan wallet address yang kita punya 1 di Indodax, apakah bisa dipakai untuk akun-akun ATG yang lain Pak? Itu pertanyaan Pak, ini pertanyaan bagus juga nih ya. Baik Pak Sam. Jadi sebenarnya untuk memasukkan wallet address kita di ATG itu harus sesuai dengan nama yang memiliki akun Pak. Jadi contohnya kalau akunnya Pak Sam adalah atas nama Bapak, maka tidak boleh Bapak memasukkan wallet address-nya atas nama istri. Jadi harus atas nama Bapak. Jadi kalau akunnya itu atas nama Pak Sam, maka wallet address-nya itu atas nama Pak Sam yang Bapak buat di exchanger. Tetapi kan kita kan punya kalau atas nama kita. Wah, Pak grup kelihatannya putus nih. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu ya, sepertinya Pak Gia disconnected ya. Kita tunggu sebentar ya. Baik teman-teman, mungkin teman-teman founder lainnya bisa dilanjutkan ya pertanyaan yang tadi saya ajukan ke Pak Gia. Ini nongol lagi. Ya silakan Pak Gia, lanjut. Iya. Nah jadi untuk 1 akun itu 1 wallet address Pak. Oke. Jadi kita sebetulnya bisa juga punya 1 akun lain di exchanger lain ya Pak. Misalnya saya buka di Pintu, saya buka di toko kripto, saya buka di yang lain. Betul. Ya Pak. Itu boleh ya Pak? Betul. Dan kalau atas nama kita sendiri kan kita bisa buka beberapa wallet kripto di 1 exchanger toh Pak. Ya. Jadi bisa punya wallet BTH, bisa punya wallet USDT, ERC20, TRC20, dan itu kita bisa pakai di dalam akun yang atas nama kita, masih atas nama kita. Berarti tergantung dari currency-nya ya Pak ya, kita boleh pakai itu ya untuk di beberapa akun yang kita miliki di ATG ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, ini sambil belajar ya, kita juga sama-sama saling belajar bagaimana seperti apa sih registrasi di exchanger mengenai crypto address ya, crypto atau wallet address ini. Nah ini juga saya tadi sudah menerima juga contoh-contoh ya dari grup founder ya mengenai tutorial-tutorial. Ini bisa kita minta, nanti bisa kita share juga ke teman-teman semua member ya. Tapi yang penting Anda semua khususnya para leader-leader juga wajib ya untuk menginformasikan seperti yang disampaikan oleh Pak Gia bahwa seluruh member-member yang di bawah tim Anda itu perlu diinformasikan untuk segera membuka
akun kripto baik dimanapun exchanger yang dipilih ya. Itu kewajiban kita sebagai leader. Tapi sebelum kita menghimbau, kitanya sendiri juga harus siap dulu ya Pak Gea ya. Jangan sampai kita menghimbau waktu ditanya, bentar aku juga baru belajar gitu ya Pak Gea. Betul ya Pak? Ya. Iya, betul. Nah, tapi harapan saya sih Pak Sam, karena ini adalah menyangkut duit, orang pasti mau belajar. betul itu ya. Malah pasti mereka yang akan lebih proaktif untuk bertanya Pak. Itu harapannya kita. Lalu ini pertanyaan ada yang menarik nih Pak. Itu seperti yang tadi Pak Gea disampaikan depan mengenai kunci nih Pak. Kan mungkin owner kita waktu beberapa hari lalu, yang mungkin minggu lalu lah, selalu pakai ada simbol kunci ya, kunci tadi kan kita pada nggak ngeh tuh Pak, kunci itu apa nih, kok gambar kunci isaki gitu. Ternyata setelah itu baru mereka tahu kunci itu ternyata koin kunci ya. Lalu beramai-ramailah para hater kita bagi menghimbau supaya kunci jangan bekerjasama dengan ATG ya, betul nggak Pak? Sampai ditulis, diposting, sampai akhirnya dari Mas Joko Kripto sendiri sampai ownernya sendiri membuat satu satu statement lah di IG-nya ya. Dan itu aneh juga Pak. Di situ dikatakan ada hater kita lah, salah satunya yang mengatakan bahwa tuh lihat sendiri kan, kunci ini ATG tidak bekerja sama dengan kunci. Saya kadang-kadang mau ketawa Pak, padahal di slide itu berikutnya ada keterangannya gitu. Tapi ya kalau saking bencinya begitu ya Pak Gea ya. Betul. Jadi betul. Itu yang parah itu Pak, ada yang memakai simbol PKI Pak. Itu ada videonya, kita udah simpan. Itu kejam sekali. Itu sangat disayangkan lah. Itu sangat disayangkan, nasionalisme mereka itu menyamakan karya anak bangsa itu dengan, saya nggak tahu tujuan mereka apa, tapi mudah-mudahan itu bisa disajikan ke Humas Polri untuk bisa ditelusuri itu maksud dan tujuannya apa itu. Saya rasa saya tahu Pak orang yang pertama posting Pak, tapi langsung dihapus Pak. Iya, tapi jejak digital kan tidak bisa hilang Pak. Ya, betul Pak. Jadi memang ini kita dalam arti kata mungkin apakah memang betul Pak ATG itu mendukung kunci untuk bisa listing ya, international listing gitu Pak? Iya, jadi baik Pak Sam. Jadi Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, saat kita nanti membahas kunci, ini bukan berarti ada pemaksaan untuk menggunakan kunci, bukan. Tetapi ini adalah salah satu edukasi yang ingin kita sampaikan bahwa di negara kita ini banyak sekali anak-anak bangsa yang punya talenta Pak Sam. Namun tantangannya adalah bagaimana sesama anak bangsa menghargai karya anak bangsa sendiri. Nah, pada saat kemarin 2 hari yang lalu kita meeting beberapa hari yang lalu kita meeting 2 hari di Jakarta. Developer atau owner daripada kunci itu datang memberikan edukasi ke kita tentang kunci koin itu sendiri Pak Sam. Jadi Pak Joko Kripto adalah seorang ahli di bidang cryptocurrency dan juga mining kripto. Dan pada saat beliau sudah memaparkan roadmap-nya yang begitu besar Pak, yang begitu luar biasa. Dan kita melihat sepantasnya kita menghargai ini. Sepantasnya kita menghargai karya anak bangsa ini. Jangan sampai karya ini akan besar di luar Pak. Akan besar di luar negeri sehingga nanti anak bangsa ini hanya menonton karya anak bangsa yang diborong oleh orang-orang yang ada di luar negeri sana. Dan tadi saya lihat ada satu gambar yang dikirim sama teman bahwa kunci koin ini mengikuti membuka satu stand di Dubai tentang cryptocurrency Pak. Jadi ini kan dia sudah masuk ke pasar internasional Pak Sam. Nah, kunci koin itu sendiri adalah bisnis yang terpisah yang dimiliki oleh yang lain, yang kita bekerja sama sebagai use case-nya Pak. Kita sebagai pengguna daripada koin itu sendiri. Nah, ini yang orang-orang di luar sana yang sudah terlalu nafsu mencoba untuk mencari sisi dari kunci ini untuk bisa diputar sedemikian rupa sehingga seakan-akan kunci ini merupakan exit plan-nya daripada ATG Pak Sam. Itu sangat lucu. Nah,
Bahkan saya sempat mendengarkan ya, ini sebagai edukasi saja. Saya sempat mendengarkan statement dari ownernya Kunci Koin di Telegram. Itu ada videonya, Pak. Yang dimana dia mengatakan bahwa kami ini adalah sebuah perusahaan yang akan besar ke depan dan kami pasti akan hati-hati pada saat mencari partner dalam penggunaan atau use case koin kami. Dan kami, ini kata-kata beliau ya, bahwa saya sudah menggunakan 3 lawyer yang berbeda, juga sudah mendatangi beberapa regulator, ke Barreskrim, ke Bapepti, ya, ke regulator-regulator yang lain untuk menanyakan keberadaan ATG, Pak. Ya, bagaimana legalitas ATG ini, dan kesimpulannya ATG tidak ada masalah tentang regulasinya atau tentang legalitas daripada ATG itu sendiri, dan itu sudah dijelaskan oleh beliau di Telegram grupnya secara jelas dan tegas. Tapi masih ada aja orang yang mencoba melihat sisi yang lain lagi, Pak. Nah, itu yang saya katakan, bahwa orang-orang yang merasa dirinya anak bangsa harusnya tidak mempunyai niat ya untuk tidak mendukung karya anak bangsa ini, karena kita melihat bahwa jumlah dana yang mereka sudah kucurkan untuk mengembangkan bisnis ini nggak kecil, Pak. Ya, nggak kecil, dan mereka juga sudah mempunyai langkah-langkah besar ke depan, termasuk NFT dan Metaverse. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini bahwa ATG ya tidak ada hubungannya dengan ATG, dan kalau saya boleh katakan, untuk mengetahui info detail tentang Kunci Koin, Bapak Ibu bisa melihat websitenya ataupun mengikuti seminar-seminar yang mereka lakukan di dalam pemaparan mereka tentang Kunci Koin. Dan saya melihat bahwa pre-sale mereka kemarin itu di harga Rp250. Sekarang angka mereka itu sudah 6.000, 7.000, dan bahkan kemarin sudah menyentuh angka hampir 14.000. Dan sekilas kita melihat bahwa, atau menurut pemahaman saya ya Pak Sam, kalau penggunaan ini sudah masif di luar negeri, Pak, maka harga Kunci Koin ini boleh saya katakan bisa akan lebih tinggi. Menurut pribadi saya ya, ini pribadi saya. Itu kalau 100.000 mungkin bisa, Pak, menyentuh angka itu mungkin ya minimum kalau nanti global sudah menggunakan kunci ini. Dan juga semua program yang sudah mereka paparkan itu bisa terserap dari penggunaan kunci itu sendiri. Jadi ini hanya sebagai edukasi, bukan promosi, bukan untuk jual, karena saya juga bukan salah satu menjadi promo dari Kunci Koin, bukan. Tapi saya juga beli, saya kunci holder, saya juga sudah memiliki kunci, tetapi saya hanya membagi info saja bahwa ini adalah karya anak bangsa yang dikelola secara profesional, dan tahun ini mereka berharap bisa listing di 100 exchanger, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kira-kira seperti itu, Pak Sam. Baik, Pak Gia. Jadi sebetulnya ini adalah satu prospek lagi ya. Setahu saya memang misalnya nih, saya WD pakai kuncinya saya keep ya di Indodax saya. Nanti bertambah lama ternyata harga kuncinya naik, otomatis yang WD saya dapatkan akan meningkat nilainya ya Pak. Jadi hanya kita dapat WD-nya, tapi ternyata nilainya juga meningkat. Tapi tentu saja kalau misalnya ada turun ya turun ya. Itu namanya currency trading ya, seperti itu ya. Betul. Nah, jadi itu hanya sebagai salah satu pilihan saja, Pak. Tapi kan ada beberapa kripto yang sudah kita sebutkan tadi, itu mereka bisa pilih mana yang menurut mereka cocok untuk sebagai sarana dalam mereka melakukan kegiatan digital trading, Pak Sam. Nah ini Pak Gia, ini sebetulnya saya kadang-kadang nggak ngerti juga nih sama member-member
Yang kesan yang mereka dapatkan itu nggak bisa WD katanya. Nggak bisa WD maksudnya nggak ada WD, WD-nya berhenti itu loh Pak. Jadi selalu nanya apakah WD-nya akan jalan. Selama ini ATG nggak bisa WD. Sebetulnya WD itu masih tetap jalan kan Pak? Betul nggak sih Pak? Kadang-kadang saya Iya, nggak berpikir. WD itu tetap jalan Pak, tetap jalan. Dan saya juga sampaikan bahwa manajemen tidak akan main-main tentang kewajiban dia dalam memberikan pelayanan withdrawal kepada member. Karena ini juga nanti sebagai bukti Pak Sam yang dimiliki oleh manajemen bahwa kami selama ini melayani, kami tidak memberikan hambatan atau mempersulit member-member di dalam atau di orang-orang dalam komunitas kami dalam melakukan withdrawal. Jadi kita kemarin waktu Zoom beberapa waktu yang lalu-lalu kan Pak Sam kita udah tunjukkan tuh Ya, bahwa angka segitu itu bukan angka yang tidak dieksekusi oleh manajemen. betul. Tapi tidak mungkin setiap hari kita sampaikan bahwa ini loh 1.000, ini loh 1.000, tidak mungkin. Tetapi setiap hari 1.000 transaksi itu dieksekusi oleh exchanger kita. Dan kita sebenarnya mempercepat supaya eksekusi rupiah itu segera dihentikan Pak Sam. Tujuannya supaya jumlah transaksi harian itu bisa lebih banyak sekali.